Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa meneruskan kajian ilmiah tentang disiplin ilmu usul fikih ini. Mudah-mudahan amalan kita menuntut ilmu ini benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang definisi-definisi dari beberapa istilah, ya. Kita sudah membahas tentang definisi dari fikih. Kita juga sudah membicarakan tentang definisi dari usul fikih, ya. Namun saya melihat kalau cara pada pertemuan sebelumnya kita teruskan dengan cara seperti itu, kelihatannya lebih memusingkan, lebih susah untuk difahami dan akan semakin lama. Maka di sini saya akan memilih cara lain yang insya Allah lebih simpel, lebih mudah difahami. Saya akan mengambil beberapa poin yang disebutkan oleh muallif rahimahullah dan langsung pada pembahasan atau penjelasannya tanpa harus membaca huruf per huruf dari kitab beliau ini, ya. Sebenarnya kemarin, ya, kalau kita bahas langsung inti permasalahannya tidak terlalu membingungkan karena kita hanya membahas tentang definisi dari ilmu fikih dan definisi dari ilmu usul fikih, ya. Beliau, ya, saya ulangi pembahasan yang kemarin dengan lebih simpel. Kita kemarin membahas tentang definisi fikih dan definisi usul fikih, ya. Dan kebiasaan para usuliyun atau pakar usul fikih, ya, mereka ketika mendefinisikan sesuatu, mereka menjabarkan definisi tersebut. Ya, biasanya yang menjadikan kita bingung adalah penjabaran mereka. Ketika dijabarkan malah membingungkan. Ini, ya, yang biasa kita dapati di kitab-kitab usul fikih, ya. Ketika mendefinisikan sesuatu, mereka mendefinisikan dengan sangat detail sehingga pembaca malah bingung. Sehingga pembaca malah lebih bingung, ya. Di sini saya akan langsung, ya, menjelaskan tentang arti fikih atau definisi fikih, kemudian setelah itu definisi usul fikih, ya. Saya akan tulis di papan tulis agar lebih jelas. Definisi fikih, ya. Fikih. Fikih adalah ma'rifatul ahkam, atau ini kelihatan enggak? Ma'rifah al-ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah.
Ya, di sini pengetahuan. Hukum-hukum syariat al-amaliyah yang berhubungan dengan amaliyah seseorang berdasarkan dalilnya dalilnya yang terperinci. Sebenarnya pengertian dari fikih adalah sederhana, pengetahuan hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan amaliyah seseorang berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Para usuliyun ya biasanya menjabarkan. Kenapa dikatakan pengetahuan? Dikatakan pengetahuan agar mencakup pengetahuan yang pasti dan pengetahuan yang masih kemungkinan besar, ya. Dikatakan pengetahuan karena ma'rifah ini bisa mencakup pengetahuan yang pasti dan pengetahuan yang masih kemungkinan besar. Kemudian hukum syariat ini untuk mengeluarkan hukum akal, hukum logika, ya, untuk mengeluarkan hukum adat, sehingga hukum adat dan hukum akal tidak masuk dalam hukum syariat, tidak masuk dalam pembahasan fikih. Kemudian yang berhubungan dengan amaliyah seseorang ini untuk mengeluarkan masalah keyakinan. Keyakinan tidak masuk dalam pembahasan fikih. Biadillatiyat tafsiliyah ini untuk mengeluarkan pembahasan usul fikih. Dalil-dalil yang terperinci untuk mengeluarkan pembahasan usul fikih yang membahas tentang dalil-dalil yang global. Yang global, ya. Ini dikeluarkan. Karena dalil-dalil global ini pembahasan masalah usul fikih. Penjabaran yang kemarin hanya masalah seperti ini, ya, masalah fikihnya. Bisa dipahami, ya? Ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyah bi adillatiyat tafsiliyah, pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan amaliyah seseorang berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Jelas, ya? Tayyib, sekarang masalah usul fikih. Apa definisi usul fikih? Saya hapus, ya. Nanti dulu. Ini dikeluarkan, ini masuk, ini dikeluarkan, ya. Untuk mengeluarkan hukum akal, untuk mengeluarkan hukum adat, untuk mengeluarkan keyakinan, untuk mengeluarkan dalil-dalil yang global. Sekarang usul fikih. Usul fikih. Definisi dari usul fikih, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini. Ilmun yabhathu an adillatil fiqhi ijmalan di sini aja. Wa kaifiyah al-istifadati minha wa hal
Al-Mustafid. Sudah ya? Baik. Usul fikih definisinya adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih yang global. Wa kaifiyatul istifadati minha, dan cara penggunaannya. Wa halul mustafid, dan keadaan orang yang menggunakan dalil. Ya. Usul fikih, ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih yang global dan cara penggunaannya dan keadaan orang yang menggunakan dalil-dalil tersebut. Inilah hakikat dari ilmu usul fikih. Ya. Dalil-dalil fikih, tentang dalil-dalil fikih yang global ini untuk mengeluarkan ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih yang terperinci. Karena kalau dalil-dalilnya terperinci, tentang dalil-dalil yang terperinci, yang detail, itu pembahasannya di fikih, bukan di usul fikih. Cara penggunaannya, ya cara penggunaan maksudnya penggunaan dalil-dalil fikih yang global tadi. Bagaimana kita menggunakan ya Al-Quran sebagai dalil dalam suatu masalah. Bagaimana kita menggunakan hadis sebagai dalil dalam sebuah masalah. Ya. Ini cara penggunaannya. Kemudian ya cara penggunaan ini masuk di dalamnya masalah perintah amr. Ya. Masalah perintah masuk di sini. Masalah larangan. Ya bagaimana memahami sebuah larangan masuk di sini. Masalah umum, ya am, kata-kata yang umum. Kemudian masalah kata-kata yang khusus, khas ya. Masalah khas, kata-kata yang khusus, masalah taqyid, mutlak dan taqyid, mutlak. Ini pembahasan dalam masalah ini, cara penggunaan ya. Sedangkan kemudian masalah mafhum, masalah mantuk, ini masuk pembahasan ini semuanya ya. Pembahasan masalah cara penggunaan ya. Tentang dalil-dalil yang global ini masuk di dalamnya tentang Al-Qur'an. Pembahasan masalah Al-Qur'an itu hujjah, pembahasan masalah sunnah itu hujjah. Sunnah-sunnah mana yang hujjah. Kemudian pembahasan masalah ijma'. Ijma' itu hujjah, bagaimana suatu ijma' itu ya, bagaimana hakikat ijma', masalah qiyas. Ini dalil-dalil yang global. Kemudian kalau sudah diterapkan, sudah dirumuskan, nanti ahli fikih yang menggunakannya. Kita bisa berdalil dengan qiyas, kita bisa berdalil dengan ijma', ya. Tapi usul fikih membahas tentang globalnya, bahwa ini hujjah. Bagaimana ijma' yang hujjah dibahas di usul fikih. Nanti penerapannya untuk berhujjah dengan ijma' yang demikian di fikih. Keadaan orang yang menggunakan dalil, ini maksudnya adalah mujtahid, ya. Mujtahid. Siapakah yang pantas berijtihad?
Kemudian apa syarat-syarat ijtihad. Ini dibahas di usul fikih. Inilah hakikat dari usul fikih ya. Jadi di dalam ta'rif ini atau definisi ini kita bisa melihat secara global pembahasan-pembahasan yang akan dibahas di dalam usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global dan cara penggunaannya, begitu pula keadaan orang-orang yang menggunakan dalil tersebut ya. Lebih jelas ya? Baik, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan hukum syariat. Usul fikih biasanya awal-awal tentang definisi. Kenapa demikian? Agar ketika kita masuk pembahasan nanti tidak rancu. Kita tahu semuanya apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut. Makanya di awal-awal usul fikih biasanya yang dibahas adalah definisi. Tapi yang sekarang kita bahas adalah masalah hukum. Apakah hakikat hukum syariat? Kalau kita katakan hukumnya wajib, hukumnya sunnah, hukumnya haram, hukumnya mubah, apa yang dimaksud dengan hukum di sini? Ini dibahas dalam usul fikih, ya. Hukum secara bahasa berarti al-qadha atau keputusan. Hukum secara bahasa berarti keputusan. Hakam tu bikada, maksudnya adalah qadaitu bikada. Aku memberikan hukum seperti ini, maksudnya adalah aku memutuskan dengan keputusan seperti ini. Ini hukum secara bahasa. Secara istilah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini, maqtadahu khitabus syar'i al-muta'alliq bi af'alil mukallafin min talabin aw takhyirin aw wad'. Hukum syariat atau hukum dalam syariat berarti ya al-hukmu syar'i, berarti maqtadahu khitab syar', al-muta'alliq bi af'alil mukallafin min talabin aw takhyirin aw wad'. Maqtadahu khitab syara', petunjuk ya, maqtadahu petunjuk yang dihasilkan oleh seruan syariat yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf baik berupa
tuntutan atau perintah atau pilihan atau ketetapan dalam kurung ketentuan. Ya, inilah hakikat dari hukum syariat. Hakikat dari hukum syariat adalah petunjuk yang dihasilkan oleh seruan dari syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan atau pilihan atau ketetapan syariat. Ketetapan syariat. Ini hakikat dari hukum syariat. Kalau kita katakan ini hukumnya demikian, itu adalah maksudnya petunjuk yang dihasilkan oleh seruan syariat, ya. Petunjuk, ya, semua petunjuk yang dihasilkan oleh syariat yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan atau pilihan atau ketetapan syariat, itu semuanya masuk dalam cakupan hukum syariat, ya. Ini seruan syariat mengeluarkan seruan dari selain syariat, ya. Seruan dari selain syariat tidak masuk dalam hukum syariat. Misalnya seruan dari manusia tidak masuk dalam hukum syariat. Seruan dari jin tidak masuk dalam hukum syariat, ya, karena dia bukan dari syariat. Syariat ini bisa berupa Al-Qur'an, khitabullah, ya, kalamullah, bisa berupa as-sunnah atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kitabus syara' ini masuk di dalamnya Al-Qur'an, masuk dalamnya sunnah. Karena sunnah pada hakikatnya juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf. Kata-kata orang mukallaf ini hanya sifat yang menunjukkan keumuman, ya. Pada umumnya hukum syariat itu berhubungan dengan orang mukallaf, tapi tidak bisa seluruhnya demikian, ya. Karena ada hukum-hukum yang berhubungan dengan anak kecil, ya. Misalnya orang-orang, ya, anak-anak yang sudah tamyiz, misalnya umur 8 tahun, dia sudah tahu sholat dengan baik, dia menjalankan sholat 5 waktu dengan baik, itu dia tetap dihukumi sholatnya sah dan dia dapat pahala, padahal dia bukan mukallaf, ya, bukan mukallaf. Jadi sifat mukallaf di sini hanya sebagian besar saja, ya. Sebagian besar hukum syariat berhubungan dengan orang-orang yang mukallaf. Makanya sebagian usul atau pakar usul fikih mengatakan di sini yang pantas atau yang pas adalah bi af'alil ibad, ya. Seruan syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan seorang hamba atau perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah, sehingga masuk di dalamnya anak kecil, ya. Kemudian min talab, baik berupa tuntutan, ya. Tuntutan atau perintah dari siapa? Dari syariat. Tuntutan dari syariat. Ini tuntutan ini bisa terbagi menjadi dua. Tuntutan untuk melakukan sesuatu, yaitu perintah, ya. Tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, berarti larangan, ya. Ini perintah ada dua juga. Perintah terbagi menjadi dua, larangan juga terbagi menjadi dua. Perintah melakukan sesuatu yang sampai pada taraf kewajiban, ya, sampai pada derajat kewajiban. Di sini perintah melakukan sesuatu yang hanya anjuran. Ini perintah meninggalkan sesuatu yang sampai wajib namanya haram, ya.
Meninggalkan sesuatu yang tidak wajib berarti makruh. Ya. Jadi hukum syariat semuanya masuk dalam takrif ini. Baik berupa tuntutan, ya. Ada tuntutan melakukan sesuatu, perintah melakukan sesuatu, perintah meninggalkan sesuatu. Melakukan sesuatu ada yang wajib, ada yang anjuran. Yang wajib namanya wajib, yang anjuran bisa dinamakan sunnah, bisa dinamakan mandub. Perintah meninggalkan sesuatu ada yang merupakan keharusan sehingga hukumnya menjadi haram. Ada yang anjuran, hukumnya menjadi makruh. Tayyib. Sekarang mana mubah? Mubah masuk di sini atau pilihan, ya. Inilah yang dimaksud dengan mubah. Yaitu pilihan untuk melakukan sesuatu atau pilihan untuk meninggalkan sesuatu. Bisa meninggalkan, bisa melakukan tanpa ada sanksi atau pahala. Tanpa ada sanksi atau pahala. Inilah mubah, ya. Kita disuruh memilih. Atau ketetapan, ya, ketetapan syariat, ya. Di sana ada hukum-hukum syariat yang berupa ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa tanda-tanda. Allah menetapkan suatu tanda dan tanda tersebut menunjukkan suatu hukum. Seperti misalnya sebab, ya. Sebab. Saya contohkan di sini. Biasanya 5 yang disebutkan oleh para ulama, ya. 5 di sini ada sebab. Ada syarat. Ada mani'. Ada sihhah atau sahih, ada fasid atau fasad. Ya, inilah ketetapan. Yang dimaksud dengan awad'in adalah ketetapan atau ketentuan-ketentuan dari syariat. Karena syariat, ya, biasa memberikan ketentuan-ketentuan yang berupa tanda-tanda bahwa suatu amalan itu atau suatu tanda dijadikan sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan hukum tertentu. Misalnya ya sebab, ya. Sebab misalnya. Saya contohkan di sini contohnya sebab. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tergelincirnya matahari dari langit, ya, menjadi sebab masuknya waktu salat zuhur. Ini sebab, jadi alamat. Misalnya lagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan terbitnya fajar shadiq sebagai alamat masuknya waktu subuh. Allah Subhanahu wa taala menjadikan terbenamnya matahari sebagai alamat masuknya waktu maghrib. Ketika matahari terbenam, maka sholat maghrib menjadi wajib. Inilah sebab, ya. Inilah sebab. Kemudian syarat. Syarat seperti misalnya wudu, ya. Syarat yang menjadikan sholat seseorang sah adalah dengan melakukan wudu. Nanti akan dibahas secara rinci. Kemudian mani', di sini saya jelaskan secara ringkas saja. Mani' adalah penghalang. Misalnya haid atau nifas, ya. Itu tanda yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghalang salat, penghalang puasa. Apabila ada tanda itu, berarti salat tidak boleh. Berarti puasa tidak boleh. Ini masuk dalam cakupan hukum syariat. Kemudian sah. Sah adalah bahwa suatu perbuatan, ya, bisa menggugurkan kewajiban seseorang. Misalnya ketika seseorang sudah memenuhi syarat rukun salat, ya, berarti salatnya sah. Ya, itu tanda.
ketika dia melakukan syarat rukunnya, maka sholatnya menjadi sah dan akhirnya dia ya terbebas dari tanggungan untuk sholat di waktu itu. Fasad sebaliknya, fasad adalah rusak ya, ketika suatu ibadah tidak sesuai dengan rukun atau tidak terpenuhi syarat rukunnya, maka ibadah tersebut menjadi fasad atau rusak ya. Inilah hakikat dari hukum syariat. Maqtadahu khitabus syara' al-muta'alliq bi af'alil ibadi min talabin aw takhirin aw wad'. Ya. Jadi petunjuk yang dihasilkan oleh seruan syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang-orang mukallaf atau perbuatan-perbuatan hamba Allah, baik berupa perintah atau pilihan atau ketetapan syariat ya. Dan hukum syariat ini sudah jelas ya? Lebih mudah seperti ini caranya. Taib. Hukum syariat saya hapus. Hukum syariat dibagi menjadi dua, ya. Ada yang taklifi, ada yang wad'i. Dari definisi ini kita bisa ya membagi hukum syariat menjadi dua, ya. Dari definisi tadi ya. Ya, hukum syariat terbagi menjadi dua. Yang pertama, taklifi. Yang kedua, wad'i. Taklifi ini artinya pembebanan. Wad'i artinya penetapan atau ketetapan atau ketentuan. Taklifi di sini ya terbagi-bagi menjadi tadi. Ada hukum 5 tadi. Apa? Wajib. Ada yang mandub atau sunnah. Ada muharram atau haram ya, tulis saja haram lebih mudah. Kemudian makruh. Kemudian mubah ya. Inilah taklifi. Wajib membebani seseorang untuk melakukan sesuatu. Mandub membebani seseorang untuk melakukan sesuatu tapi tidak sampai pada derajat keharusan. Haram membebani seseorang untuk meninggalkan sesuatu dan wajib harus ditinggalkan. Makruh membebani seseorang untuk meninggalkan sesuatu tapi tidak sampai pada taraf mengharuskan. Sedangkan mubah ini adalah pilihan ya. Gimana mubah ini kok masuk hukum pembebanan, Ustaz? Mubah ini pilihan, tidak ada beban sama sekali. Ya tidak? Bisa meninggalkan, bisa melakukan tanpa ada hukuman atau sanksi dan tanpa ada pahala. Bagaimana mubah ini dikatakan sebagai hukum taklifi atau pembebanan? Para ulama memberikan banyak jawaban. Di antara jawabannya adalah bahwa mubah dikatakan pembebanan karena seorang mukallaf harus meyakini hukumnya. Harus meyakini hukumnya. Tapi dibantah jawaban ini oleh para ulama yang lain. Tidak bisa. Kalau ini mubah ya, ini dikatakan taklifi karena membebani seseorang untuk meyakini bahwa ini mubah, maka harusnya semuanya namanya sama. Karena semuanya ya, seorang mukallaf harus meyakini bahwa ini wajib, harus meyakini bahwa ini sunnah, harus meyakini bahwa ini haram, harus meyakini bahwa ini makruh. Ada jawaban lain yang mengatakan bahwa mubah dimasukkan ke hukum taklifi
karena untuk melengkapi pembagian. Karena untuk melengkapi pembagian saja. Sebenarnya tidak ada pembebanan di sini. Tapi dimasukkan karena memang harus ada pembagian yang lengkap. Ada yang melarang yang harus ditinggalkan, ada yang melarang yang tidak harus ditinggalkan, ada yang memerintahkan dan harus dilakukan. Ada yang memerintahkan tidak harus dilakukan, harus ada bagian yang kelima ini. Yaitu tidak ada beban sama sekali, yaitu pilihan ya. Boleh melakukan sesuatu, boleh meninggalkan sesuatu tanpa ada sanksi ataupun pahala. Sedangkan penetapan yang tadi ya, yang 5 tadi. Ya, ada apa? Ada sebab, kemudian ada syarat, kemudian ada mani', ya, halangan, ada sah, ya, sihah dalam bahasa Arabnya, ada fasad atau rusak, ya. Inilah pembagian dari hukum syariat ya. Dan ini bisa kita pahami dari definisi hukum syariat ya. Demikian yang bisa Anda sampaikan di sesi ini ya. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan lebih mudah. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan sesi yang pertama tadi ya. Sesi yang kedua ini hanya sebagai kesimpulan ya, menyebutkan kesimpulan yang kita bahas, permasalahan-permasalahan yang kita bahas pada sesi yang pertama tadi ya. Yang pertama ya, kita tadi sudah membahas bahwa definisi dari fikih ya, bahwa fikih adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah ya, mengetahui atau pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan amaliyah seseorang berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Adapun usul fikih ya adalah ilmun yubhatsu fihi an adillatil fiqhil ijmaliyah wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid ya, ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih yang global dan cara penggunaannya dan keadaan orang yang menggunakan dalil tersebut, yaitu mujtahid. Kemudian kita sudah membahas juga tentang hukum syariat ya. Hakikat dari hukum syariat adalah maqtadahu khitabus syara' al-muta'alliq bi af'alil ibad min talabin aw takhyirin aw wad' ya, petunjuk yang dihasilkan oleh seruan syariat ya, seruan dari syariat yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan para hamba Allah Subhanahu wa taala ya, baik berupa tuntutan atau perintah atau permintaan atau apa? Pilihan atau ketetapan ya. Kita juga sudah membahas bahwa dari definisi ini kita bisa membagi hukum syariat menjadi dua bagian besar, yaitu hukum taklifi yang berupa pembebanan dan hukum wad'i yang berupa penetapan ya. Yang hukum taklifi dibagi menjadi 5 ya. Ada yang wajib, ada yang mandub, ada yang haram, ada yang makruh dan ada yang mubah. Sedangkan yang hukum wad'i yang merupakan penetapan atau ketentuan
ketetapan atau ketentuan dibagi menjadi 5 juga ya. Jadi ada sebab, ada syarat, ada mani' ya, penghalang, ada juga sah atau sihah atau sah dalam bahasa Indonesia, dan ada juga fasad atau rusak ya. Inilah pembagian-pembagian ya yang sudah kita bahas pada sesi yang pertama tadi. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih detail tentang definisi-definisi dari hukum-hukum taklifi dan definisi-definisi dari hukum wad'i ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Demikian yang bisa anak sampaikan ya. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan yang bertanya ya. 2 pertanyaan saja. Ya, afwan saya ditunggu orang ya. Silakan. Kalau ada yang bertanya. Sudah jelas semuanya ya? Insyaallah. Lebih ringan sekarang. Apa yang pertemuan kemarin? Ya alhamdulillah ya. Insyaallah kita akan pakai cara ini untuk seterusnya ya. Akan saya langsung ke pembahasan dan tidak akan membaca huruf per huruf dari perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah ya. Saya akhiri demikian, apabila tidak ada pertanyaan ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.